Kita akan mengawali seminar ini dengan speaker pertama kita. Mohon izin saya akan membacakan CV beliau. Untuk pembicara pertama kita adalah Bapak Andreas Tambah. Beliau lahir pada tanggal 21 November 1963, mengenyam pendidikan di S1-nya di STI Swadaya Jakarta dan S2 Manajemen Keuangan di Ukrida Jakarta. Pengalaman bekerja beliau sangat luar biasa dari tahun 1989 sampai dengan 92, sempat menjadi guru matematika di SMP St. Caroline Sunter Jakarta, dan hingga kini sebagai pengamat serta pengamat pendidikan dan narasumber di berbagai media untuk pendidikan. Pengalaman organisasi beliau juga sangat banyak, hingga sekarang sebagai pengurus Sekjen Komnas Pendidikan, dan beliau juga berkiprah luas terhadap pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Andreas Tambah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Andreas. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga kita pada hari ini diberikan kesehatan semuanya, baik panitia, pembicara, maupun peserta mendapatkan anugerah dari Tuhan sehingga mendapatkan kesehatan yang luar biasa di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang saya hormati, saya senang dan bangga sekali bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu dan sharing walaupun secara daring. Salam literasi. Salam literasi menggunakan seperti dulu ada yang seperti ini tetapi dibalik, ya, dibalik seperti ini. Salam literasi. Nah, saat kita berbicara mengenai literasi, saya teringat pada tokoh pendidikan, yaitu tokoh empirisme yang bernama John Locke. Beliau berpendapat bahwa semua pikiran dan gagasan manusia berasal dari sesuatu yang didapatkan melalui panca indera atau melalui pengalaman. Semakin banyak yang diterima oleh panca indera, artinya informasi yang diterima oleh panca indera atau pengalaman yang dialaminya, niscaya pengetahuan orang tersebut semakin tinggi. Pengalaman itu dapat diperoleh melalui membaca, melihat atau menonton, atau juga bisa melalui menulis. Semakin banyak seseorang membaca, melihat, menulis, dan bereksperimen, tentunya pengetahuannya semakin luas. Dia menjadi seorang literate. Dengan menjadi manusia yang literate, dia akan survive dalam kondisi apapun, mampu menghadapi segala perubahan, termasuk perubahan zaman, yang oleh karena adanya kemajuan teknologi. Hingga saat ini, kemajuan teknologi telah merubah peradaban manusia sebanyak 4 kali melalui proses revolusi industri. Di mana revolusi industri yang pertama terjadi pada abad 18 hingga abad 19 dalam kurun waktu 100 tahun pada revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang kedua itu terjadi tahun 19 hingga 1960. Hanya 60 tahun menjadi semakin cepat.
Revolusi industri yang ketiga itu terjadi tahun 1960 hingga 2010. Turun lagi menjadi 50 tahun, semakin cepat. Dan sekarang revolusi industri yang sekarang ini dimulai dari 2010 hingga sekarang. Artinya revolusi industri yang sekarang ini pastinya akan cepat bergulir atau berubah menjadi revolusi industri yang kelima atau point 5 seperti itu. Nah, perubahan yang begitu cepat tentunya ini membutuhkan sebuah penyesuaian bagi setiap manusia. Lalu sekarang kita berada pada revolusi industri yang keempat atau point 4. Bagi setiap orang, kompetensi apa yang diperlukan saat ini atau pada saat revolusi industri yang keempat? Yang pertama adalah kemampuan memecahkan masalah yang secara kompleks. Lalu yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga adalah memiliki kreativitas yang tinggi. Yang keempat, kemampuan people management. Yang kelima, mampu berkoordinasi dengan orang lain, bekerja sama dan lain sebagainya. Poin keenam adalah kecerdasan emosional. Poin ketujuh adalah kemampuan menilai dan mengambil keputusan dengan cepat. Poin kedelapan adalah service orientasi. Nah, poin kedelapan ini dulu pada revolusi industri yang ketiga menjadi poin yang lebih tinggi, artinya lebih diutamakan. Tetapi oleh karena perubahan zaman, poin kedelapan menjadi turun. Ada kompetensi yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan pada saat revolusi industri yang keempat atau yang sekarang kita alami. Dan kesembilan adalah kemampuan untuk bernegosiasi. Ini sangat penting sekali. Dan yang terakhir adalah cognitive flexibility. 10 kompetensi yang diharapkan atau yang harus dimiliki oleh setiap manusia pada saat ini tidak mungkin diperoleh atau didapat atau dimiliki bagi orang-orang yang kurang membaca, kurang melihat sesuatu keadaan, juga tidak melakukan eksperimen atau melakukan berbagai macam percobaan. Tanpa itu tidak akan memiliki 10 kompetensi yang dibutuhkan pada saat ini. Kompetensi tersebut hanya dimiliki oleh insan literate atau memiliki literasi yang sangat tinggi. Apa itu literasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 10 kompetensi yang harus dimiliki tadi digunakan untuk menjalani kehidupan yang memang selalu berubah. Tanpa seperti itu mungkin kita akan menjadi bangsa yang tertinggal. Nah, literasi dasar yang akan kita atau yang sudah disepakati menurut World Economic Forum tahun 2015 itu ada 6. Ini yang termasuk literasi dasar. Yang pertama adalah literasi dasar baca tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, literasi digital. Dan yang kelima adalah literasi finansial. Dan keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Poin keenam inilah yang selalu
saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pada pagi hari ini saya menggunakan blangkon, menggunakan batik? Tentunya ada alasan. Pada pagi hari ini saya bukan mau mendalang atau menjadi dalang, tetapi ingin menunjukkan keanekaragaman budaya kita. Kalau bukan kita yang bangga terhadap budaya kita, siapa? Jangan sampai suatu saat budaya kita yang merupakan kekayaan alam atau kekayaan budaya Indonesia diambil oleh pihak lain. Saat kita belajar budaya kita sendiri dari bangsa lain, itulah yang sangat menyedihkan bagi kita. Namun demikian Bapak Ibu, saya kelompokkan, literasi yang 6 itu saya kelompokkan. Yang pertama adalah baca tulis, numerasi, dan sains. Kenapa ini yang 3 ini saya kelompokkan? Karena ini yang sering disurvei oleh PISA. Ketiga poin ini untuk anak-anak usia remaja, anak-anak sekolah kita yang selalu di survei selama 3 tahun sekali. Lalu hasilnya seperti apa? Nanti kita akan lihat bersama. Yang kedua adalah literasi digital. Yang ketiga adalah literasi finansial. Dan yang keempat, literasi budaya dan kewargaan negaraan. Ini yang akan kita bahas. Nah, apa yang saya sampaikan di sini itu berasal dari berbagai sumber yang saya dapatkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau melalui Mbah Google. Informasi-informasi ini sangat penting untuk menggugah jiwa kita, bagaimana kita harus peduli terhadap generasi muda, di mana generasi muda ini ke depannya menghadapi tantangan yang begitu berat. Pada revolusi industri sekarang saja sudah berjalan 11 tahun, kemampuan kita belum mampu mengimbangi perubahan zaman atau perubahan teknologi yang begitu cepat. Baik, saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama, numerasi baca tulis atau dan sains, Nah, ini diperoleh dari hasil survei Program for International Student Assessment atau yang disebut dengan PISA. Pada tahun 2015, ini pertama kali, kalau tidak salah, Indonesia mengikuti. Indonesia berada pada posisi 60 dari 61 negara yang disurvei. Dan 3 tahun berikutnya, survei yang 2018, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 75 negara yang disurvei. Dan tahun 2021 ini harusnya dilakukan survei yang ketiga atau Indonesia mengikuti yang ketiga. Berada pada posisi mana Indonesia? Kita belum tahu. Semoga hasilnya baik. Apa dampaknya bila bangsa kita, literasi anak-anak kita yang sekarang pada posisi 73 dari sekian negara? Tentunya ini adalah bekal awal yang akan mereka miliki pada 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ini sangat berpengaruh. Ini harus diperhatikan betul. Anak-anak kita ke depan mau seperti apa dan negara harus berbuat apa supaya mampu bersaing di kancah internasional. Nah, ada seorang yang namanya Pak Syarifuddin Yunus, ini pengelola Taman Bacaan Lentera Pustaka yang ada di kaki Gunung Salak. Beliau sangat intens sekali mengenai literasi. Beliau mengatakan bahwa bila literasi rendah, maka kebodohan yang tidak berujung itu akan muncul. Kemiskinan dan tinggi kriminalitas. Itu yang pertama. Kedua, SDM rendah, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Iswantoro Dedi. SDM rendah, di mana indeks daya saing global Indonesia berada pada peringkat 32 atau pada tingkat menengah dari 63 negara.
Namun tahun 2020 data yang saya peroleh itu turun ke posisi 40. Berarti negara lain sangat berpacu untuk meningkatkan SDM kita, sementara Indonesia mungkin stuck atau mungkin turun. Ini yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah kita. Bagaimana meningkatkan SDM ini supaya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga, kita alami sendiri. Di mana saat ini bangsa kita atau masyarakat kita mudah diprovokasi untuk melakukan berbagai macam tindakan atau hal-hal yang tidak baik. Mudah diadu domba. Dalam pilkada saja sering terjadi bentrokan-bentrokan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Ini oleh karena wawasan kita yang memang minim. Dan yang keempat, ini yang sering saya dengar, sering saya dapatkan dari Bapak Profesor Burhanuddin yang selalu mengatakan, kalau literasi kita rendah, bangsa kita, negara kita mudah diintervensi negara lain. Bisa saja dijajah oleh negara lain oleh karena kebodohan kita. Nah, inilah yang harus betul-betul kita pikirkan, harus kita kembangkan masa depan dari bangsa ini melalui anak-anak kita, melalui generasi penerus kita. Jangan sampai kita lengah oleh karena ketidakmampuan kita. Baik, berikutnya adalah literasi yang kedua, yaitu literasi digital. Berdasarkan World Digital Competitiveness Ranking tahun 2020, baru saja tahun kemarin, Indonesia berada pada urutan 56 dari 63 negara. Ini di dunia untuk daya saing digitalnya. Data ini diperoleh dari Badan Cyber Sandi Negara Go.id. Saya peroleh di sana. Ya, ini adalah kondisi yang memang sangat rentan sekali untuk penggunaan media sosial. Dan data yang berikutnya yang diperoleh dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia dan BSSN, diperoleh data tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 200 juta atau 73,4% penduduk Indonesia itu menggunakan jasa internet. Kalau menurut saya ini sudah sangat luar biasa besar persentase atau jumlah ini. Sangat luar biasa besar. Yang kedua, rata-rata pengguna internet 8 jam per hari per orang. Ini data yang menurut saya sangat luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan, 8 jam menggunakan jasa internet untuk apa? Ini yang harus betul-betul kita pahami. Yang saya dapatkan ternyata 6 jam itu, ya dari 8 jam, 6 jam itu digunakan hanya untuk ya bermain atau main games, ya kirim gambar, nyebarin berita-berita yang mungkin tidak begitu penting, itu 6 jam. Ya. 6 jam ini sangat luar biasa. Dan hanya 2 jam yang digunakan untuk produktivitas, untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang baik. Hanya 2 jam. Kalau seandainya data ini atau kemampuan atau penggunaan jasa internet ini dibalik, yang 6 jam untuk produksi, lalu 2 jam untuk ya mungkin untuk hiburan, mungkin dampaknya akan berbeda. Ya. Dan hasilnya juga pasti akan berbeda. Ya. Nah, apa dampaknya apabila hal itu terus-menerus dilakukan atau terjadi? Walaupun saat ini dari Kementerian
atau Kominfo itu gencar sekali memberikan webinar-webinar tentang bijak di dalam menggunakan digital ya. Nah, tapi di dalam masyarakat inilah yang terjadi. Konten hoax, ujaran kebencian, perundungan secara digital itu sangat marak sekali. Dan dari data BSSN, jumlah serangan konten negatif tahun 2020 tercatat ini sangat banyak sekali, ya, sampai sekian banyak, meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, dari data ini bahwa kondisi-kondisi yang seperti ini sering menimbulkan berbagai macam konflik di dalam masyarakat, ya. Dan saya berharap Kominfo ini terus melakukan kegiatan-kegiatan dengan menerapkan 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, culture, dan safety. Ini harus terus dikembangkan, namun demikian perlu ditingkatkan lagi. Nah, nanti Pak Prof akan menyampaikan kiat-kiatnya mungkin sehingga akan lebih mengena. Baik, yang berikutnya adalah literasi finansial. Survei dari OJK bahwa literasi finansial ini ada 2 macam. Yaitu yang pertama adalah indeks literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tahun 2016 itu sebesar 29,70%. 3 tahun berikut menjadi 38, sekian persen. Sementara indeks inklusi keuangan berada pada 67,8% dan naik 76,2%. Apa maksud dari literasi keuangan dan literasi inklusi keuangan? Literasi keuangan adalah, indeks literasi keuangan adalah pengetahuan masyarakat terhadap keuangan itu sendiri. Jasa keuangan, baik perbankan maupun dalam bentuk penanaman modal atau saham dan instrumen-instrumen lainnya. Itu pengetahuan tentang itu. Produk-produk perbankan, sejauh mana dipahami oleh masyarakat, produk-produk keuangan, jasa keuangan, seberapa besar dipahami masyarakat. Ternyata masyarakat kita tahun 2019 hanya 38% yang memahami itu. Tetapi hebatnya untuk indeks inklusi keuangan, artinya masyarakat yang mempergunakan atau menggunakan jasa keuangan baik perbankan maupun untuk instrumen pasar modal. Ini sangat tinggi, 76,2 atau 76,19. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa masyarakat kita yang terjun di dunia atau yang menggunakan jasa keuangan itu sangat tinggi sekali ya, 76. Tetapi pengetahuannya rendah sekali. Nah, menurut saya ini sangat berbahaya. Bisa atau memiliki kemampuan berinvestasi, tetapi pengetahuannya rendah. Kita bisa membayangkan, kita punya alat yang hebat, tetapi nggak bisa mengoperasikan. Nah, untuk apa? Ini sangat berbahaya. Nanti kita bisa lihat dampaknya. Nah, tapi data ini masih di bawah Thailand. Thailand sudah berada pada
tingkat 82% untuk indeks inklusi keuangan pada tahun yang sama. Beda 6%, kita di bawah Thailand. Sementara jumlah penduduk Indonesia yang investasi di pasar modal hanya 2%. Ya. Sementara Singapura, masyarakatnya yang investasi di pasar modal itu sudah 26%. Itu jauh sekali. Jadi jelas kita ini walaupun angkanya menunjukkan kelihatan besar, tetapi kita masih rapuh di dalam literasi finansial. Data lain yang diperoleh, menurut Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Ibu Sodang Marta, dengan literasi yang rendah, masyarakat terjebak investasi bodong. Selama 10 tahun, data yang saya peroleh dari tahun 2008 hingga tahun 2018, kerugian masyarakat oleh investasi bodong atau koperasi bodong dan yang bodong-bodong lainnya ternyata hampir 90 triliun. Uang masyarakat dibawa kabur atau ditipu oleh orang-orang tertentu. Dengan kata lain, kerugian masyarakat. Apakah dalam koperasi bodong ataukah dalam arisan bodong dan lainnya. Ini uang masyarakat sangat besar sekali, potensinya sangat besar. Apabila masyarakat paham ini dan mengerti tentang investasi yang benar, taruhlah, katakanlah masuk ke pasar modal, ini potensi yang sangat luar biasa besar. Ini yang harus dipahami betul. Ya. Cuma kita karena kebodohan kita sehingga seringnya tertarik terhadap tawaran-tawaran yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang mengarah ke apa katakanlah yang agamis dan lain sebagainya. Ini sangat rawan sekali bagi kita. Akibat dari rendahnya literasi keuangan, bahwa diperoleh tidak memiliki perencanaan keuangan. Jadi banyak rumah tangga yang tidak memiliki rencana keuangan dengan baik. Hingga kadang-kadang harus ngutang kanan kiri sampai terjebak ke pinjaman online. Kedua, tidak memiliki tujuan keuangan. Untuk apa? Seandainya punya uang, untuk apa? Dia bingung penggunaannya. Sehingga penggunaannya bukan untuk hal yang produktif, tetapi malah konsumtif. Yang ketiga, penempatan instrumen investasi yang tidak tepat. Ya, penggunaannya tidak tahu, sehingga terjebak oleh praktek investasi bodong. Ini dampaknya sangat mengerikan di segi keuangan. Lalu yang keempat adalah literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Seperti yang saat ini saya gunakan Blangkon, supaya kita juga tahu bahwa ini adalah budaya Indonesia, walaupun sebagian kecil yang bisa saya lakukan. Literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kita kadang lebih banyak menuntut hak daripada kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Tatkala hak kita nggak diperoleh, kita ngamuk. Dan masyarakat kita yang satu pikiran, satu pemahaman, mudah sekali kita ajak untuk berdemo, ya, berhari-hari, berkali-kali dengan mengganggu keamanan dan ketertiban. Mereka tidak tahu melakukan hal itu apa dampaknya. Yang penting haknya diperoleh. Ini yang harus kita pahami betul di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya akan tampilkan profil negara kita. Jumlah penduduk 270 juta. Hal yang sangat luar biasa ya. Luasnya luar biasa.
5.180 km persegi. Jumlah pulaunya 17.500. Suku bangsanya atau etniknya 1.340. Bahasa daerahnya ada kurang lebih 718 dan masyarakatnya mengaku sebagai masyarakat yang religius. Ini sebetulnya adalah sebuah kekayaan, sebuah aset bangsa, aset negara yang begitu luar biasa. Namun di sisi yang lain, ini juga rawan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Apabila masyarakatnya kurang literasi, kurang memahami budaya kita, kurang memahami tentang bangsa dan negara kita. Padahal ada yang berpendapat demikian. Bangsa yang besar adalah bangsa yang literat. Bila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber konflik. Ya. Jadi ini kalau Indonesia mampu meningkatkan literasinya, sumber daya negara yang begitu hebat ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Kita bisa menjadi negara yang hebat. Saya berharap kepada kita semua, Bapak Ibu Guru, mohon ini dipahami betul pada saat kita menjadi seorang pendidik di sekolah dan berada di lingkungan kita. Oke, saya lanjutkan. Contoh potensi konflik yang muncul, catatan dari Setara Institut, selama tahun 2020 terjadi 422 kasus intoleran atau ujaran kebencian. 180 diantaranya merupakan berupa peristiwa, artinya konflik fisik di lapangan. Ini 180. Bentrokan-bentrokan baik skala kecil maupun besar, tercatat ada 180. Lalu yang 242, ya, yang 242 ini terjadi di dunia maya melalui medsos. Dan medsos ini tidak kalah jahat atau tidak kalah dampaknya daripada bentrokan yang fisik. Kalau fisik mungkin bisa dilokalisasi, tetapi kalau secara menggunakan media sosial itu bisa seluruh dunia tahu. Ya. Ini yang sangat berbahaya untuk kita semua. Apa penyebab dari rendahnya literasi Indonesia secara umum? Saya sering berdiskusi dengan berbagai banyak komunitas tentang literasi ini. Dari sekian banyak, dan saya juga membaca hasil riset yang dilakukan oleh Balitbang Kemendikbud, juga oleh beberapa perguruan tinggi melalui mahasiswanya, tentang literasi, maka poin yang pertama dikatakan kurikulumnya kurang mendukung. Ini pendapatnya begitu. Kurikulumnya kurang mendukung. Yang kedua ini SDM guru masih rendah. Saya selaku guru merasa disalahkan juga dengan poin kedua ini. Nggak terima sebetulnya saya. Tetapi itulah hasil riset yang dilakukan oleh banyak orang bahwa SDM guru masih rendah. Kalau pemerintah tahu ini rendah, kenapa tidak ditingkatkan dari dulu? Nah, ini harus menjadi perjuangan kita. Karena kita adalah hasil regenerasi dari sebelum kita. Adanya seperti ini. Ya, walaupun banyak guru juga yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sangat tinggi, itu yang saya banyak lihat juga banyak yang seperti itu, tetapi secara umum dikatakan demikian. Lalu minimnya perpustakaan dan buku.
buku yang ada di Indonesia, setiap terbit rasionya 1:90. Itu artinya begitu buku diterbitkan, menerbitkan satu hanya cukup untuk 90 orang. Jauh sekali, ya. Satu buku direbutkan oleh 90 orang. Itu hasil surveinya seperti itu. Lalu budaya baca Indonesia, baik anak-anak maupun dewasa, ternyata indeks baca kita berada pada 1/1000. Ini data UNESCO tahun 2019 ya. Artinya begini, bahwa setiap 1000 orang hanya ada satu yang betul-betul gemar membaca. 1/1000. Sangat wow sekali ya. Ini jangan ditanya begini, kan anak-anak sekolah punya buku pelajaran. Bukan begitu maksudnya. Kalau itu dihitung, ya banyak baca. Tetapi saya bertanya kembali, anak sekarang dikasih buku, dibaca atau tidak? Kebanyakan tidak. Ya, lebih banyak mencari di Google jawabannya. Jadi bukunya nggak dibaca. Coba saja Bapak Ibu dicek, putra-putrinya atau muridnya, buku yang telah dibagikan, bukunya lecek atau tidak, dibaca atau tidak. Ya. Nah, dari data itu kita sudah tahu jelas bahwa kemampuan atau tingkat membaca kita memang kita akui itu masih rendah. Lalu berapa banyak jumlah buku yang dibaca oleh anak-anak Indonesia? Ternyata 0 buku, hanya berapa lembar yang dibaca per tahun per orang. Sementara Singapura itu setiap orang membaca 6 buku. Sangat luar biasa. Dan data perpustakaan di Indonesia sebanyak 24.000 perpustakaan di Indonesia, yang aktif hanya 30%. Taman bacaan masyarakat di Indonesia yang tercatat di Kemendikbud baru 4.000, sementara jumlah kecamatan 7.100. Berarti 2 kecamatan hanya 1 perpustakaan. Ini data yang kita peroleh. Jadi kalau kita dibilang kurang baca, kurang pengetahuan, jangan marah. Termasuk saya juga gitu ya. Karena kenyataannya penyediaan tempat bacaan ya sangat rendah. Oleh karena itu, saya juga berinisiasi untuk mendirikan rumah literasi untuk warga sekitar. Juga ingin memberikan sumber bacaan secara melalui media sosial. Ini yang harus saya atau kami lakukan. Baik. Lalu ini akan menjadi tanggung jawabnya siapa? Rendahnya atau kondisi literasi bangsa kita menjadi tanggung jawab siapa? Yang pertama, pemerintah harus sadar, negara harus sadar bahwa tanggung jawabnya begitu besar terhadap literasi kita. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana dikatakan bahwa kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa, baik melalui sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi kalau mau menyalahkan, silahkan salahkan negara. Dari dulu hingga sekarang, berapa presiden perlu disalahkan? Ya, tentunya kesalahan kolektif ini. Kedua, orang tua. Orang tua juga betul-betul punya tanggung jawab terhadap ini. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas. Kewajiban orang tua yaitu memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang bermutu. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan yang ketiga, masyarakat. Pasal 9 Undang-Undang Sisdiknas, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya penyelenggaraan pendidikan. Jadi kita semua punya tanggung jawab, ya. Mau pemerintah, mau pejabat, masyarakat, orang tua, siapapun punya tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan literasi ini. Nah, saran dan solusi saya,
bangsa Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang literat. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, guru atau pendidik, dosen, masyarakat, aktivis, gerakan literasi nasional harus bersatu padu melakukan perubahan tentang literasi Indonesia. Literasi nasional harus dibangun, baik melalui kurikulumnya, sistemnya, ataupun kebijakannya. Ketersediaan sumber baca, tempat, dan akses baca harus betul-betul memadai. Jangan mengharapkan literasi itu naik tetapi kita tanpa berbuat apa-apa. Hanya slogan yang kita gembar-gemborkan tetapi sumber dayanya, sumber bacaannya, dan lainnya tidak kita bangun. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau mungkin saya salah kutip sumber materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali dan saya sangat senang bersama dengan Bapak Ibu. Mungkin di kesempatan lain kita bisa berdiskusi bersama sehingga kita boleh berjalan, bergerak, bergandengan tangan untuk memajukan literasi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andreas telah memberikan informasi dan sharing mengenai literasi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas filosofi yang sangat mendalam mengenai literasi sehingga kita bisa menyadari bahwa budaya literasi kita memang masih rendah, maka diperlukan banyak sekali kerja keras ya bersama-sama untuk bisa membangun budaya literasi.